harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Berkali-kali sudah Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kapolri membebaskan para aktivis yang terlibat dalam demo di akhir Agustus. Tak hanya itu, Ibu Negara keempat RI Sinta Nuria Wahid bahkan siap menjadi penjamin dibebaskannya para aktivis. Lalu apa yang membuat polisi tak kunjung membebaskan para aktivis pada demo Agustus? Kami diskusikan ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini Ketua Penasihat Ahli Polri Ito Sumardi dan Ketua PBHI Julius Ibrani. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, Mbak Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Begini Pak Ito, karena kan ini suara dari Koalisi Masyarakat Sipil sudah meminta agar segera dibebaskan para aktivis ini, bahkan jauh sebelumnya Gerakan Nurani Bangsa sudah menyuarakan hal yang sama. Tapi sampai detik ini belum ada upaya pembebasan terhadap para aktivis ini. Apa hal yang mengganjal sebetulnya, Pak? Iya, pertama bahwa tentunya sikap resmi Polri ya terhadap permintaan pelepasan aktivis yang ditahan ini, tentunya kita menghormati aspirasi dan permintaan berbagai tokoh masyarakat. Namun negara kita negara hukum, Mas Tifal, bahwa proses hukum terhadap para aktivis tetap dijalankan secara profesional berdasarkan alat bukti dan pertimbangan penyidik. Namun kan Pak Kapolri sudah mengatakan beliau akan memperhatikan semua permintaan. Tentunya penangguhan penahanan ini pun juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tanpa ada alat bukti ataupun keyakinan penyidik bahwa ada bukti pidana terkait dengan masalah yang dilakukan para aktivis tersebut, tentunya penyidik juga tidak berani mengambil satu resiko ya untuk melakukan penahanan. Karena kan itu bisa saja dilakukan misalnya pra-peradilan dan lain sebagainya. Dan ini akan sangat menentukan bagaimana kredibilitas penyidik. Tapi Pak Kapolri sudah menyampaikan kepada jajaran segera dilakukan pemilahan ya, pemilahan. Kemudian nanti persyaratan penangguhan penahanan akan menjadi pertimbangan. Dan saya kira karena ini memang beliau sudah membuka diri, akan ada ruang yang memungkinkan bagi para aktivis ini bisa ditangguhkan penahanan dengan catatan bahwa kalau mereka betul-betul terlibat dengan ada satu alat bukti atau dua alat bukti minimal itu, tentunya kita lakukan adalah langkah-langkah hukum. Banyak pihak yang bersedia menjadi penjamin buat mereka untuk dibebaskan, kemungkinannya berarti besar nggak Pak untuk para aktivis ini dibebaskan? Ya kan kalau yang menjamin kan belum tentu mengetahui apa yang dilakukan oleh yang saat ini ya aktivis yang sedang ditahan. Kan yang memiliki alat-alat bukti itu adalah para penyidik ya. Jadi pertimbangan penyidik ini pun juga banyak ya, karena kita juga tahu bahwa ada ruang-ruang yang bisa dilakukan untuk memberikan satu jaminan ya. Kita kan juga mengatakan bahwa aspirasi daripada masyarakat ini bukan harus dihormati. Ini kan adalah aspirasi demokratis ya, dan juga polisi saat ini sedang berupaya untuk berbenah. Saya kira masih banyak kesempatan ataupun ruang-ruang yang bisa dilakukan dengan catatan tadi Mas Tifal, bahwa proses hukum tentu harus selalu berlaku terus, berjalan terus ya. Soal nanti bagaimana hasilnya itu kan kita juga bagian daripada criminal justice system. Tentunya tergantung daripada kejaksaan ataupun nanti di pengadilan. Nah, ini kan akhirnya jadi ada yang berbeda, pandangan yang berbeda juga di sini, Mas Julius. Anda dan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil bilang bahwa teman-teman aktivis ini bukan pelaku kriminal tapi menjalankan fungsi demokrasi sebenarnya. Tapi Kapolri kepada Kompas TV terakhir kali menyampaikan bahwa ada bukti kuat yang membuat mereka harus ditahan. Bukti penghasutan, provokasi, sampai ajakan untuk merakit bom Molotov. Itu gimana ngerespon itu? Ya, jadi begini Tifal, saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan gitu ya. Ini juga pesan saya langsung kepada Jenderal Ito yang terhormat. Jadi di lapangan, saya sendiri ada di TKP ketika itu, kami melihat ada kelemahan dalam strategi intelijen teman-teman polisi dan juga strategi yang namanya selektif konsep gitu ya. Jadi di lapangan kami melihat ada 4 kelompok yang berbeda, di mana 2 kelompok itu adalah seorang yang bertubuh kekar dan itu bukan sipil biasa, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang memang untuk melancarkan serangan kepada aparat, merusak dan segala macam. Sementara kelompok kami, kelompok ketiga adalah kelompok aktivis HAM bersama korban-korban yang memang menuntut penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kelompok keempat adalah masyarakat lepas, masyarakat umum yang peduli terhadap kondisi dan dia ikut berdemonstrasi. Nah, pada saat terjadi kericuhan, pengerusakan, penghasutan, pembakaran dan segala macam itu ada di kelompok 1 dan kelompok 2. Dan kami jelas lihat di situ. Nah, ketika dikatakan ada dugaan tindak pidana penghasutan,
yang menyebabkan pengerusakan, kericuhan dan segala macamnya, maka kami melihat di fakta lapangan adalah kelompok pertama dan kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk nama-nama teman-teman yang kami dampingi, begitu ya, memang latar belakangnya adalah aktivis pro demokrasi, aktivis HAM, dari latar belakang NGO, aktivis mahasiswa dan yang lain. Dari pemeriksaan demi pemeriksaan, kami tidak melihat adanya korelasi dan relevansi yang langsung antara alat bukti yang digunakan dengan unsur-unsur dari dugaan tindak pidana penghacuran dan kericuhan. Nah, jadi ini tidak terang benderang. Sehingga kalau saya potong di sini. Saya potong karena kalau melihat tuntutan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil bahwa pembebasan ini harus dilakukan terhadap para aktivis, apakah ini jadi bagian indikator bahwa teman-teman melihat polisi memang benar-benar berbenah, benar-benar berubah kalau aktivis dibebaskan? Itu pasti Tifal. Jadi gagasan kita, usulan kita, dorongan kita untuk membebaskan para aktivis ini ada dasarnya. Tadi substansi, yang kedua saya mau katakan begini. Hari ini kita mendapatkan informasi bahwa Polda Jawa Timur mengembalikan buku-buku yang tadinya disita dan dikatakan terkait dengan dugaan tindak pidana. Ini satu titik cerah, Tifal. Titik cerah untuk melakukan proses hukum yang tadi Jenderal Ito sampaikan secara terbuka, secara legowo, dan secara objektif. Kami paham situasi tekanan pada saat demonstrasi dan segala macam sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolri. Tapi jangan juga dalam pemeriksaan teman-teman, tekanan-tekanan itu kemudian membuat adanya keterpaksaan proses hukum terhadap teman-teman yang benar-benar aktivis. Tifal, kami setuju para perusuh itu, kami setuju para yang bertubuh kekar dan berkepala cepak itu ditangkap dan diproses hukum. Tapi tidak dengan teman-teman aktivis yang betul-betul berjuang untuk demokrasi, Tifal. Begitu. Nah, dorongannya begitu Pak Ito. Ini semangatnya adalah menjaga demokrasi dari teman-teman aktivis ini, makanya ada dorongan agar mereka dibebaskan. Gimana ngerespon itu? Ya, jadi begini Mas, saya sangat menghormati ya Mas Julius, karena bagaimanapun juga apa yang diperjuangkan mereka juga tentunya memperjuangkan juga dari orang-orang kecil, termasuk anggota-anggota kepolisian kita yang memang ya hidupnya dia juga kan saat ini juga mereka terbatas ya. Tentunya ini kan semuanya adalah didasarkan kepada panggilan tugas, sumpah jabatan. Nah tentunya Mas, di sini kan ada yang namanya digunakan mungkin CCTV, kemudian ada digital forensik. Nah ini yang akan terbuka secara terbuka. Nanti kalau memang ada permintaan penangguhan penahanan, tentunya Pak Kapolri sudah menjamin akan memberikan ruang untuk kita berdiskusi. Sehingga betul-betul tidak ada lagi istilah polisi menzolimi aktivis. Ya saya kira itu sangat keliru. Karena yang kita juga berterima kasih ya dengan ada reformasi Polri ini adalah merupakan buah karya dari para aktivis ya pada saat tahun 89. Nah saya kira pasti akan ada ruang tersebut dan kami kan kebetulan Mas Ipal di penasihat ahli Kapolri ada 32 orang. 29 itu semuanya adalah orang-orang non-Polri dan beliau itu guru besar, aktivis HAM dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka juga akan bisa memberikan masukan kepada Pak Kapolri. Demikian Mas Ipal. Terakhir singkat saja Mas Julius, kalau kemudian pembebasan itu tidak dipenuhi, mereka tetap ditahan, apakah kemudian teman-teman koalisi masyarakat sipil akan, ya kalau diundang lagi diskusi ya kemungkinan akan pikir-pikir lagi nih? Nah ini jadi pemicu sekaligus indikator keseriusan dalam kerangka reformasi Polri yang kita harapkan. Ketika kemarin sudah diskusi terbuka, beberapa masukan langsung diterima, ada larangan strobo, ada pengembalian alat bukti sita berupa buku dan segala macam. Jadi indikator pembebasan ini bentuk komitmen yang kuat Polri dan sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat termasuk aktivis kepada Polri 100% Mas Tifal. Itu jaminannya. Baik, Mas Julius, Pak Ito, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Kami hadirkan diskusi mancanegara sebentar lagi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan